وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya terkena kita Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat umur sehingga pada pagi hari ini dan diguyur hujan. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kita semua dan tentunya kita mesti diberikan istiqomah untuk menghadiri, yaitu salah satunya melaksanakan doa kita sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat terutama Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian Allah, kita akan lanjutkan kajian kita yaitu fikih kurban yang kemarin sudah kita bahas menjadi dua bagian dan pada hari ini itu bagian yang terakhir yang ketiga. Kita akan lanjutkan yaitu hewan yang disukai dan lebih utama untuk dikurbankan. Hendaknya hewan yang dikurbankan adalah hewan yang gemuk dan sempurna. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 32 yang artinya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu adalah berasal dari ketakwaan hati. Berdasarkan ayat ini Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa orang yang berkurban disunahkan untuk memilih hewan kurban yang besar dan gemuk. Abu Umamah bin Sahih mengatakan, dahulu kami di Madinah biasa memilih hewan yang gemuk dalam berkurban, dan memang biasa kaum muslimin ketika itu adalah berkurban dengan hewan yang gemuk. Hadis riwayat Bukhari secara mutlak namun secara tegas dan dimasyhurkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Mustakhraj, sanadnya hasan. Di antara ketiga jenis hewan kurban, maka menurut mayoritas ulama yang paling utama adalah berkurban dengan unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Jika biaya pengadaan masing-masing ditanggung satu orang, bukan kerumunan. Dalilnya adalah jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu tentang budak yang lebih utama. Beliau bersabda, yaitu budak yang lebih mahal dan lebih bernilai dalam pandangan pemiliknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Lalu manakah yang lebih baik, ikut urunan sapi atau kurban satu kambing? Sebagian ulama menjelaskan kurban saat satu kambing lebih baik daripada ikut urunan sapi atau unta, karena 7 kambing manfaatnya lebih karena 7 kambing manfaatnya lebih banyak daripada seekor sapi. Dan hal ini dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, Fatwa Lajnah Dakwah dan Syarhul Muhtim. Di samping itu terdapat alasan lain diantaranya. Pertama, kurban yang sering dilakukan Nabi SAW adalah utuh satu ekor, baik kambing, sapi maupun unta, bukan 1/7 sapi atau 1/10 unta. Yang kedua, kegiatan menyembelihnya lebih banyak. Lebih-lebih jika hadis yang menyebutkan keutamaan kurban di atas statusnya sahih, hal ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh penulis kitab Al-Muhazzab Al-Fayruz Asy-Syafi'i. Yang ketiga, terdapat sebagian ulama yang melarang urunan dalam berkurban, di antaranya mufti Nabi Saudi Syekh Muhammad bin Ibrahim. Namun pelarangan ini didasari dengan qiyas atau analogi yang bertolak belakang dengan dalil sunnah sehingga jelas artinya pelarangan ini tidak menjadi turunan. Selanjutnya, hewannya jenis apa? Nah, di sini dijelaskan apakah harus berjantan. Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban, boleh jantan maupun betina. Dari Ummu Qurtin radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Berdasarkan hadis ini, Al-Faris Al-Bazi Asy-Syafi'i mengatakan, jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika aqiqah, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkurban. Namun umumnya hewan jantan itu lebih baik dan lebih mahal dibandingkan dengan hewan betina. Oleh karena itu tidak harus hewan jantan, namun diutamakan yang jantan. Selanjutnya, larangan bagi yang hendak berkurban. Nah, ini juga menjadi perhatian juga bagi jamaah yang berkurban. Orang yang hendak berkurban dilarang memotong kuku, memotong rambutnya. Dari Ummu Salamah dari Nabi SAW beliau bersabda, apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sedangkan di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya. Hadis riwayat Muslim. Larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian manapun, mencakup larangan mencukur gundul atau sebagian saja atau sekedar mencabutinya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, serta kemaluan maupun di ketiak. Dalam ini dijelaskan dalam Sahih Fiqh Sunnah. Apakah larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga atau berlaku juga untuk anggota keluarga sahih berkurban? Larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga atau sahih berkurban dan tidak berlaku bagi anggota keluarganya. Karena ada dua alasan. Yang pertama, zahir hadis menunjukkan bahwa larangan ini hanya berhak untuk yang mau berkurban. Yang kedua, Nabi SAW sering berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Namun belum ditemukan riwayat bahwa beliau menyuruh anggota keluarganya untuk tidak memotong kuku maupun rambutnya. Syarhul Mu'min. Selanjutnya ini pembahasan berdasarkan pertanyaan juga. Kapan waktu penyembelihannya? Waktu penyembelihan kurban adalah pada hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya atau hari Tasyrik. Rasulullah SAW bersabda, setiap hari Tasyrik adalah hari untuk menyembelih kurban. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Baik siang maupun malam sama-sama dibolehkan. Namun menurut Syekh Al-Utsaimin melakukan penyembelihan waktu siang itu lebih baik sesuai dengan tata cara kurban sebelum Nabi. Para ulama sepakat bahwa penyembelihan kurban tidak boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar di hari Idul Adha. Namun Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan kurban. Dan barang siapa yang menyembelih sesudah sholat itu, maka kurbannya sempurna dan dia telah menepati sunnahnya kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih Fiqh Sunnah. Di mana tempat penyembelihan? Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah karena lapangan tempat sholat Id diselenggarakan, terutama bagi imam, penguasa atau tokoh masyarakat dianjurkan untuk menyembelih kurbannya di lapangan atau di tempat yang terbuka dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan mengajari tata cara kurban yang baik. Ibnu Umar mengatakan, dahulu Rasulullah SAW biasa menyembelih kurban dan korban kurban di lapangan tempat sholat. Hadis riwayat Bukhari. Namun dibolehkan untuk menyembelih kurban di tempat manapun yang disuka, baik di rumah sendiri ataupun di tempat lain. Sahih Fiqh Sunnah. Selanjutnya penyembelihan kurban disunahkan bagi sahibul kurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Syekh Ali bin Hasan mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat kalangan ulama dalam masalah ini. Hal ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim yang menceritakan bahwa pada saat kurban Rasulullah SAW pernah menyembelih beberapa unta kurbannya dengan tangan beliau sendiri, kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk disembelih. Tata cara penyembelihannya, yang pertama, sebaiknya pemilik kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Yang
kedua, apabila pemilik korban tidak bisa menyembelih hewannya sendiri, maka sebaiknya dia ikut datang menyaksikan penyembelihannya. Selanjutnya ketiga, hendaknya memakai alat yang tajam atau dalam ini pisaunya yang tajam untuk menyembelih. Yang keempat, hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus. Yang keempat, ketika akan menyembelih disyariatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih. Untuk baca Bismillah tidak perlu ditambahi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Adapun baca takbir Allahu Akbar, para ulama sepakat kalau hukum membaca takbir ketika menyembelih ini adalah sunnah dan bukan wajib. Kemudian ikuti bacaan Azzaminka walaka, Azzaminka walaka ani atau an fulan, disebutkan nama sahibul kurban atau berdoa agar Allah menerima kurbannya dengan doa Allahumma taqabbal minni atau min fulan, disebutkan nama sahibul kurban. Tidak terdapat doa khusus yang panjang bagi sahibul kurban ketika hendak menyembelih. Lalu pertanyaannya, bolehkah mengucapkan salawat ketika menyembelih? Tidak boleh mengucapkan salawat ketika hendak menyembelih karena dua alasan. Tidak terdapat dalil bahwa Nabi SAW mengucapkan salawat ketika menyembelih, sementara beribadah tanpa dalil adalah perbuatan bid'ah. Yang kedua, bisa jadi orang akan menjadikan nama Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah ketika kurban, atau bahkan bisa jadi seseorang membayangkan Nabi SAW ketika menyembelih sehingga sembelihannya tidak murni untuk Allah. Nah, terakhir kayaknya ini belum terakhir. Lalu pertanyaannya, pemanfaatan hasil sembelihan. Bagi pemilik hewan kurban dibolehkan memanfaatkan daging kurbannya melalui pertama, dimakan sendiri dan keluarganya. Bahkan sebagian ulama menyatakan sahibul kurban wajib makan bagian hewan kurbannya. Termasuk dalam hal ini adalah berkurban karena nazar menurut pendapat yang benar. Kedua, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ketiga, dihadiahkan kepada orang yang kaya. Keempat, disimpan untuk bahan makanan di lain hari. Namun penyimpanan ini hanya dibolehkan jika tidak terjadi musim paceklik atau krisis makanan. Artinya tidak boleh ditimbun dalam kondisi ini. Dari Salamah bin Al-Aqwa, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang berkurban, maka jangan sampai dia menjumpai subuh hari ketiga sesudah Id, sedangkan dagingnya masih tersisa walaupun sedikit. Ketika datang tahun berikutnya, maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu? Maka Rasulullah menjawab, adapun sekarang makanlah sebagian lagi berikan kepada orang lain, sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami kesulitan, sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu. Menurut mayoritas ulama, perintah yang terdapat dalam hadis ini menunjukkan hukum sunnah, bukan hukum wajib. Sahih fikih sunnah. Oleh sebab itu, boleh disedekahkan semua hasil sembelihan kurban sebagaimana diperbolehkan untuk tidak menghadiahkannya kepada orang kaya, sama sekali kepada orang lain. Artinya hanya untuk sahibul kurban dan sedekah pada orang miskin. Lalu bolehkah memberikan daging kurban kepada orang kafir? Ulama mazhab Malikiyah berpendapat makruhnya memberikan daging kurban kepada orang kafir, sebagaimana kata Imam Malik, diberikan atau kepada selain mereka orang kafir lebih aku sukai. Jadi diberikan kepada selain mereka orang kafir, berarti diberikan kepada kaum muslimin. Sedangkan Asy-Syafi'iyah berpendapat haramnya memberikan daging kurban kepada orang kafir untuk kurban yang wajib, misalnya kurban nazar, dan makruh untuk kurban yang sunnah. Ini dibahas dalam fatwa Syu'bah Islamnya. Al-Bajuri Asy-Syafi'i mengatakan dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab disebutkan boleh memberikan sebagian kurban sunnah kepada kafir zimmi yang fakir, tapi ketentuan ini tidak berlaku untuk kurban yang wajib. Dan dalam Islam Arabia ditanya tentang bolehkah memberikan daging kurban kepada orang kafir, Lazna menjawab, kita dibolehkan memberi daging kurban kepada orang kafir mu'ayyad, baik karena status sebagai orang miskin, kerabat
sahabat bertanya ataukah dalam rangka menarik simpati mereka, namun tidak dibolehkan memberikan daging kurban kepada orang kafir harbi, karena kewajiban kita kepada kafir harbi adalah merendahkan mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Hukum ini juga berlaku untuk memberikan sedekah. Hal ini berdasarkan pengumuman firman Allah surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Asma bin Abu Bakar radhiyallahu untuk menemui ibunya dengan membawa harta padahal ibunya masih musyrik. Kesimpulannya, memberikan bagian hewan kurban kepada orang kafir dibolehkan karena status hewan kurban sama dengan sedekah atau hadiah, dan diperbolehkan memberikan sedekah maupun hadiah kepada orang kafir. Sedangkan pendapat yang melarang adalah pendapat yang tidak kuat karena tidak ada dalil. Ini masih panjang. Demikian dulu untuk bagian ketiga ini, karena yang selanjutnya ini ada larangan memperjualbelikan hasil sembelihan. Ini masih cukup panjang, namun di bagian ketiga pada hari ini mudah-mudahan kita dapat memahaminya lebih dalam lagi bagaimana dalam hal berkurban. Tadi sudah dibahas hewan apa yang disukai atau diutamakan untuk dikurbankan, yaitu sapi, unta, dan kambing. Kemudian juga manakah yang lebih baik? Nah, kalau untuk lebih baik, pastinya sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW adalah berkurban 1 ekor kambing secara sendiri. Terus apakah harus jantan? Tidak dijelaskan lebih detail bahwa jantan maupun betina. Selama itu tadi ketentuan adalah kondisi hewan kurbannya, yaitu kondisi yang terbaik, dalam hal ini sehat dan gemuk-gemuk. Kemudian ada larangan bagi yang hendak berkurban. Di dalam ini tidak boleh memotong kuku, memotong rambutnya, bahkan sebagian atau seluruhnya. Dan ini dijelaskan dalam sebuah hadisnya hanya bagi orang yang berkurban. Kalau dia berkurban anggotanya, kalau tidak diwajibkan untuk atau tidak dilarang untuk memotong kuku. Selanjutnya waktu berkurbannya diberikan dari mulai Idul Adha sampai 3 hari sesudah hari tasrik. Tempatnya di mana? Di lapangan atau di manapun yang lebih terbuka. Di rumah pun juga boleh. Kemudian penyembelihan kurban. Nah, ini penyembelihan kurbannya boleh dilakukan secara sendiri maupun diwakilkan. Hal ini berdasarkan hadis ketika Rasulullah menyembelih hewan unta yang kemudian dilanjutkan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Kemudian tata cara penyembelihannya dan sudah dijelaskan panjang lebar. Dan terakhir, bolehkah mengucapkan sholawat? Nah, ini ada 2 hal yang alasan yang tidak boleh. Yang pertama, beribadah tanpa dalil. Yang kedua, khawatirnya ketika membaca sholawat niatnya tidak karena Allah, karena jadi terbawa mungkin Nabi Muhammad SAW. Khawatirnya seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf ini cukup panjang, biasanya hanya 10 menit. Namun ini menjadikan kita tambahan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.